Wal hadirah rahimakumullah. Tibalah di penghujung acara yaitu Mau'izatul Hasanah. Namun sebelumnya ada instruksi panitia, dimohon kepada pengunjung agar tidak pulang terlebih dahulu setelah Mau'izah Hasanah, karena setelah Mau'izah akan ada qasidah yang akan disenandungkan oleh Ahbabul Mustafa. Melangkah ke acara yang terakhir yaitu Mau'izatul Hasanah sekaligus doa dan penutup yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Dr. Kiai Haji Taufik Abdullah bin Yahya. Dumateng panjenenganipun Dr. Kiai Haji Taufik Abdullah bin Yahya dipun sunawaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hidayah, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para alim, para umara dari pemerintahan TNI Polri, yang alhamdulillah malam hari ini kita semua berkumpul wabil khusus bersama warga Randu Dongkal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun sudah beratus-ratus tahun peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap kita peringati dari waktu ke waktu hingga malam hari ini. Pada hakikatnya yang mengumpulkan kita semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau sudah wafat, walaupun beliau sudah tiada beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi adanya beliau mengumpulkan kita semua malam ini di majelis yang begitu mulia, yaitu majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkumpulnya kita di majelis ini menjadi tanda-tanda bahwa kelak kita di akhirat akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir dari seorang wanita yang mulia, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebetulan malam ini bersamaan dengan memperingati haulnya Syarifah Fatimah binti Husain bin Yahya, maka saya akan menceritakan betapa jasa-jasa para wanita tidak boleh, bahkan tidak bisa dihindarkan, tidak bisa kita lupakan bahwa wanita-wanita itu sangat berjasa pada perjuangan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kula ingin menceritakan 10 wanita di balik perjuangan agama Islam. Sing 5 saking luar negeri, sing 5 saking dalam negeri. Jenengan siap napa mboten? Yang pertama Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abdullah bin Zuhrah bin Wahab. Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah ketika beliau setelah menikah dengan Sayyid Abdullah. Maka walaupun orang laki-laki itu hebat, semua lahir dari kaum wanita. Bahkan Rasulullah sendiri lahir dari rahim Sayyidatina Aminah Zuhriyah. Ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya tidak merasakan sakit apapun.
tidak merasakan seperti orang-orang pada umumnya, ada ngidam, ada pusing, ada keluhan-keluhan. Bahkan ketika hamilnya Rasulullah, Sayyidatuna Aminah memperoleh hiburan-hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan nek zaman sakniki jenengan hiburannya delok HP nggih, screen saver, delok YouTube, delok nopo. Niku Sayyidatuna Aminah wis mengalami hiburan seperti itu. Melihat kerajaan Kisra, melihat kerajaan langit, diwerohke alam pundi-pundi. Bahkan beliau mendengar ketika menjelang tanggal 1 sampai 12 mendengar tasbihnya para malaikat, mendengar seruan makhluk-makhluk untuk menyambut kedatangan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidatina Aminah dengan Sayyid Abdullah ini nasabnya nanti bersambung kepada Sayyidina Kilab, berarti masih satu turunan dari Quraisy. Kan Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti bersambungnya Sayyidatuna Aminah ini di Sayyid Kilab. Jadi keduanya masih orang-orang dari suku Quraisy, satu darah mulia yang dimuliakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy. Jadi ayahnya mulia, ibunya juga mulia, bernasab-nasab yang mulia. Bahkan ketika malam kelahirannya Sayyidatuna Aminah dihibur oleh wanita-wanita dari surga. Wakila 4 wanita yang mendampingi kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibunya. Yang pertama Sayyidatuna Hawa atau ibunda Hawa, istrinya Nabiullah Adam. Yang kedua Sayyidatuna Sarah, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Sayyidatuna Asiyah. Sayyidatuna Asiyah ini adalah wanita yang mulia. Yang keempat adalah Sayyidatuna Maryam. Wanita-wanita dari surga datang untuk menemani, karena Sayyidatuna Aminah ini ketika lahir sendirian karena suaminya sudah meninggal dunia, tetapi Allah menghadirkan wanita-wanita suci untuk menemani, membidani lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jasa dari seorang wanita mulia inilah, yaitu Sayyidatuna Aminah, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wanita yang pertama. Andaikan tidak ada Sayyidatina Aminah, pasti tidak akan ada Rasulullah, karena Rasulullah lahir dari seorang wanita. Ketika masa-masa awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira, ketika beliau dalam tanda kutip memikirkan tentang bagaimana mengenalkan apa yang beliau peroleh di Gua Hira, beliau turun gunung. Siapa yang pertama beriman? Siapa yang pertama berbaiat kepada Rasulullah? Ya seorang wanita lagi, namanya Sayyidatuna Khadijah Kubra. Beliau menguatkan, bahkan mengajak kepada seorang intelektual pada masa itu, Suraqah, mengajak Rasulullah menemui Suraqah, orang yang ahli sejarah, ahli kitab, bahwa yang diperoleh Rasulullah ini benar atau tidak. Betapa Sayyidatuna Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, ada beberapa riwayat yang intinya beliau ini antara umur 28 sampai 40 tahun. Ada riwayat yang memilih umurnya 40 tahun. Tetapi riwayat yang lebih kuat
Sayyidatuna Khadijah berusia 28 tahun. Karena semua putra-putri Rasulullah lahir dari Sayyidatuna Khadijah, kecuali Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Jadi sejarah itu antara 40, tetapi banyak ulama yang memilih yang lebih masuk perhitungan logika. Saat itu Sayyidatuna Khadijah seorang janda yang berusia 28 tahun, tetapi beliau memperoleh gelar At-Thahirah, wanita yang suci. Jadi jika ada orang merendahkan janda, itu bukan karena status jandanya. Nyatanya wanita yang bergelar wanita suci adalah seorang janda. Makanya cocok banyak rondo-rondo Pak deh. Umumnya rondo dipandang rendah. Apakah setiap janda itu berarti rendah? Oh tidak. Nyatanya orang yang memuliakan Islam adalah seorang janda. Konglomerat, bahkan sepertiga Makkah itu kekayaannya di tangan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Betapa perjuangan Sayyidatuna Khadijah, uangnya untuk mendanai dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau meninggal dunia, hendak meninggal dunia, berpesan, kini semua hartaku telah aku berikan untuk Rasulullah dan aku tidak punya apa-apa lagi. Maka andaikan aku sudah mati kelak dan Rasulullah membutuhkan sesuatu untuk menyebarkan agama Islam, maka galilah kuburku, rangkailah tulang belulangku untuk menjadi rakit andaikan Rasulullah ingin berdakwah menyeberangi lautan. Itu kecintaan Sayyidatuna Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah menjadi tataran wanita-wanita yang termulia. Berarti nomor 1 mau Sayyidatuna Aminah. Nomor 2, karena satu orang saya sejarahkan 10 menit. 10 menit kali 10 berapa? 100 menit sampai ngantuk nih. Jadi saya skip, saya cepat-cepat karena janji saya 10 apa? 10 orang nih. Dan Khadijah ini kemudian menjadi At-Thahirah, padahal beliau sudah janda menikah 2 kali. Tetapi karena kemuliaannya, karena keagungannya, beliau bergelar wanita yang suci. Maka untuk Sayyidatuna Khadijah niku pas menjang Ahbabul Mustafa nggih, kula pengin ngrungokke lagu Sakduna Fi Dunia saged mboten? Ayo monggo sareng-sareng. Ayo kanca-kanca. Untuk Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Ayo mulai. Masih kuat mboten? Monggo. سعدنا في الدنيا فوزنا في الآخرة خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخديجة الكبرى وفاطمة
زهرا بخدك الكبرى وفاتك زهرا. صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, wanita yang rela memberikan cintanya, hartanya, seluruhnya kepada Rasulullah. Andaikan kita maulid mengeluarkan uang 100 juta umpama, 50 juta umpama, itu belum seberapa. Apa yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah, beliau istrinya, keluarganya, melahirkan anak-anaknya dan memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita banggakan yang diberikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian tatkala orang-orang menyembunyikan imannya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan kaum-kaum lelaki menyembunyikan imannya kepada Rasulullah karena saat itu orang-orang Islam masih sedikit, siapa yang pertama berani terang-terangan bahwa ia telah berbaiat, bahwa ia telah beriman kepada Rasulullah? Beliau seorang wanita juga, namanya Sumayyah binti Khayyab. Jadi Sumayyah ini punya suami namanya Yasir. Yasir punya anak namanya Ammar. Ketiga-tiganya anak, suami, istri berbaiat kepada Rasulullah. Setelah dia berbaiat, orang-orang kafir Quraisy khususnya Abu Jahal menangkap Sumayyah. Ditanya, engkau sudah beriman kepada Nabi Muhammad? Dahulu iman itu disembunyikan tidak masalah karena kondisinya masih dalam bahaya. Tapi Sumayyah orang yang pertama menantang Abu Jahal, di mana laki-laki masih berpikir untuk melawan Abu Jahal. Sumayyah menampakkan imannya sehingga kedua matanya dicungkil oleh Abu Jahal. Lalu Sumayyah ditanya, engkau beriman kepada Muhammad tetapi hidupmu tambah menderita. Jawab Sumayyah, justru karena hidupku tambah menderita, aku semakin beriman bahwa Rasulullah ini orang benar. Dahulu saya belum beriman kepada Nabi Muhammad, hidup saya biasa saja, makan tidur kerja, makan tidur kerja. Tapi begitu saya iman, Allah langsung mendatangkan ujian. Akhirnya dicungket lagi kedua matanya, kemudian disiksa sampai meninggal dunia. Berarti orang yang pertama wafat ketika Rasulullah menyebarkan agama yang penuh rahmah ini adalah seorang wanita. Namanya siapa? Sumayyah, awwalul syuhada. Lalu mengilhami orang-orang laki-laki, sing laki diwani, napa sing lanang rawani. Tetapi itulah kenyataannya. Rasulullah itu perang karena ahli strategi perang, ahli strategi politik, tidak pernah kalah. Kecuali pada perang Uhud, ketika berita hoak telah tersebar bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, sahabat kocar kacir. Nah, terkadang memang berita hoak itu penting. Terjadi kekacauan di mana-mana, di mana juga para sahabat banyak yang terpancing dengan strategi orang-orang kafir. Ketika 1000 orang hendak menyerbu membunuh Rasulullah, sementara para sahabat sedang memikirkan keselamatan mereka masing-masing, siapa yang tampil ke depan? 1 lawan 1000. Itu seorang bagian logistik, bagian makanan minuman, bagian kesehatan pasukannya Rasulullah yang biasanya berada di belakang, yaitu kaum wanita. Tanpa disangka seorang wanita dengan kehebatan bermain pedangnya, namanya Nusaybah binti Ka'ab atau bergelar Ummu Imarah. Dia menerjang 1000 orang yang hendak membunuh Rasulullah, dan dengan kehebatannya 1000 orang itu dipukul mundur oleh Nusaybah, sehingga luka Nusaybah itu sampai lebih dari 12 tusukan. Yang paling dalam berada di leher.
dan sakitnya sampai sembuh itu setahun. Ketika Rasulullah berkata, wahai Musaidah, apa yang kau inginkan dariku? Apa njaluk upah emas kilo, apa njaluk upah duit pirang miliar? Cara saniki jawab Musaidah, aku tidak menginginkan apa-apa ya Rasulullah, yang aku inginkan jadikan aku tetanggamu kelak di surga. Maka Rasulullah berdoa, jadikan Ummu Imarah Musaidah binti Ka'ab dan keluarganya menjadi tetanggaku di surga. Maka sejak saat itu biasanya wanita itu berada di belakang untuk urusan logistik makanan, urusan kesehatan, pasukan Islam yang terluka menyediakan obat-obatannya. Ini semenjak itu Musaidah ketika berangkat berperang boleh berada di depan menjadi tameng perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setiap satu wanita bergelar satu wanita 1000 laki-laki. Niku kehebatannya bermain pedang, bermain ilmu bela diri. Makanya perempuan itu jangan dianggap lemah, deh. Satu perempuan bisa gawe 1000 laki-laki kelompok-kelompok. Nek ayu dicintai wong, niku bahaya. Jadi aja dianggap wanita itu remeh. Wanita itu kuat sejak di sperma. Makanya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan kok tidak hamil, dalam ilmu kedokteran itu ada 3 tahap, USG, kemudian HSG. Niku untuk perempuannya dites apakah dia subur atau tidak subur. Kemudian tes kesuburan itu untuk laki-lakinya. Lah ketika tes kesuburan, sperma itu dilihat neng laboratorium dikeker nggih, niku sperma laki-laki itu ciri-cirinya gerakannya cepat, gerakannya kaya ngoten. Niku bentuknya kaya ketuket nggih, ten rambut dongkal, ketuket niku bahasanya napa ten mriki? Sami nggih. Niku nek sperma laki-laki gerakannya cepat. Tapi umurnya 12 jam, nom-nome 6 jam mati. Tapi nek sperma perempuan gerakannya kalem, lembut. Tapi mati ini 24 jam. Makanya seringnya orang hidup itu ngalami neneknya daripada kakeknya. Kakeknya kalem, tapi matinya suwi. Itu di alam sperma perempuan itu harus memiliki kekuatan hebat. Jadi ojo diopo remeh karo Al-Qur'an yuri wanita niki inna kaidakunna azim. Gusti Allah niku azim napa mboten? Azim. Wong jenderal kalah karo wanita nggih, gara-gara urusan wanita lebih napa mboten? Saya hati-hati. Tapi nek setan niku kaidah setan niku dhaifah. Nek setan niku dhaif. Tapi nek sampean luwih wedi setan timbang wong ayu nggih. Padahal nek wong ayu cara Al-Qur'an inna kaidakunna azim. Allah niku azim napa mboten? Wanita juga azim, menyimpan keagungan. Maka kadang ana wong ibadah karena wanita, wong sembahyang karena wanita, wong kerja sregep karena wanita. Besok ketika njaluk ganjaran karo Allah, khudh ajraka mimman amil talah. Ya pun njaluk ganjaran kepada orang yang kamu niati, kok njaluk ganjaran karo bojone. Lane wong sing ngaji ngurusi anak bojo niate ngawula karo Gusti Allah. Karena Allah mendika wa akhiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Dhewe kerja ya karenane anut perintah Gusti Allah. Dudu karena anak karo apa bojo nggih. Iki sebuah contoh bahwa wanita itu memiliki potensi kekuatan yang hebat. Maka ketika Rasulullah terdesak padahal Sayyidina Abu Bakar, yo hebat di dalam strategi perang. Ketika Sayyidina Umar, yo hebat. Tapi ketika berita bahwa itu telah menyebar semua kocar-kacir, yang tampil ke depan menghalau Rasulullah untuk dibunuh 1000 pasukan orang yang memusuhi Rasulullah, sinten sing wani maju? Seorang wanita. Betapa beruntungnya
wanita itu yang memberikan segalanya untuk Rasulullah. Jenengan wis ngayopo karo Rasulullah, keringat darah, air mata, sehingga Nusaidah binti Ka'ab itu diperbolehkan menjadi perisai Rasulullah setelah peristiwa Uhud, karena harus terbukti keahliannya di medan perang ya, walaupun seorang wanita. Berarti jenengan harus kenal orang-orang mulia, Sayyidatuna Aminah. Yang kedua Sayyidatuna Khadijah. Yang ketiga Sumayyah binti Khayyat. Yang keempat Nusaidah binti Ka'ab atau Ummu Imarah. Yang kelima turun ke masa para imam, yaitu pada masa Imam Syafi'i. Dengan guru Imam Syafi'i hebat menurut betul. Salah satu guru Imam Syafi'i yang paling berpengaruh, Imam Syafi'i itu ketika berada di Baghdad pendapatnya keras-keras, tapi ketika di Mesir berguru kepada Sayyidah Nafisah bin Hasan bin Zaid bin Hasan al-Mujtaba bin Sayyidina Ali wa Fatimah binti Rasulillah. Ini Sayyidah Nafisah, orang yang memalingkan pandangan Imam Syafi'i dari qaul qadim menjadi qaul jadid. Misalnya dahulu di Baghdad pendapatnya keras, di Mesir pendapatnya lebih lentur. Sayyidah Nafisah ini jika mengajar Imam Syafi'i dibalik kirai, wes sepuh kok wayune ngungkuli umur 17 tahun. Rahasiane beliau setiap ba'da sholat baca Fatihah 20 kali. Ora rahasiane nganggo apa niku facial utawa nganggo cleansing nggih, utawa nganggo bedak sing larang nggih. Beliau baca surat Fatihah 20 dan itu diamalkan bertahun-tahun, sehingga walau usianya semakin sepuh tetapi wajahnya tetap muda. Dan ketika beliau mengajar itu diberi kelambu, asal muridnya pun tidak seneng nyawang apa gurunya. Salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidah Nafisah nang jero kamare di ruangan kuburan. Beliau menghatamkan di ruangan atau lubang kuburnya itu ngatam ke Quran ping 4000. Gusangu besok maka sing kuburannya saiki nang Mesir adalah bekas rumah beliau. Jadi konco-konco sing ngaji nang Mesir nek kepepet ora duwe apa-apa wasilah nang kuburane Sayyidah Nafisah. Karena terkenal ning wasilah pelhal nggih, misalnya kentekan kiriman wasilah nang Sayyidah Nafisah. Nggo nang ngono ketemu wong luwih duit apa priye, pokoke nek nggo tawasul makom Sayyidah Nafisah ini sangat cepat. Niku juga seorang wanita melahirkan ulama madhab yang mulia yaitu Imam Syafi'i. Walaupun gurunya Imam Syafi'i banyak, bahkan ketika Imam Syafi'i sakit, Sayyidah Nafisah dimintai air oleh orang suruhan Imam Syafi'i. Kata Sayyidah Nafisah, inilah air terakhir yang diminum oleh Syafi'i. Maka beliau membaca Fatihah, andalan Sayyidah Nafisah niku Fatihah nggih. Lalu dibacakan doa, Imam Syafi'i meminum air itu dan berwasiat, jika aku meninggal dunia tolong mintakan Sayyidah Nafisah untuk ikut di dalam sholat jenazahku agar dosa-dosaku dingapura. Niku Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi wong lanang ora usah gaya rasa, gaya hebat nang dalan centeng nang omah jalar bojone wedi. Biasa mawon ora usah korporan nggih, kadang dhewe kalah karo apa wong wadok nggih. Berarti sampean wis kenal 5 nggih, Sayyidah sinten Nafisah Al-Hasan, cucu daripada Sayyidina Hasan, menantu daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Sayyidah Nafisah itu suaminya adalah salah satu putra dari Imam Ja'far As-Shadiq. Berarti Sayyidah Nafisah itu menantu dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 5 wanita yang sangat berpengaruh di dalam penyebaran Islam sejak awal sampai masa Imam. Turun kemudian di Indonesia, makam tertua yang ditemukan di tanah Jawa
yang menyebarkan Islam di Jawa, lagi-lagi seorang wanita dari Fatimah binti Maimun binti Batullah. Makamnya berada di Leran. Beliau bersama 40 lebih pelayaran yang berisi dagangan. Batu Merah Delima berisi pernik-pernik dari Persia mampir ke Samudra Pasai. Itu angka tahunnya tahun 470 Hijriah. Berarti niku Imam Ghazali itu nembe lahir nggih, Abdul Qadir nembe lahir. Sampeyan wis tau ziarah ring ibunya orang Islam di tanah Jawa dereng? Niku teng Gresik nggih, namane Jarifah Fatimah binti Maimun. Niku menurut arkeolog nang catatan Raffles catatan nopo sing paling tertua. Nek sekedar ngaku gampang nggih. Iki ngaran dibungkal ana makam tua anak Nabi Adam, gampang nopo mboten? Tetapi secara ilmiah yang ditemukan yang tertua di tanah Jawa bukan secara wisik, bukan secara penemuan ngawur nggih, secara ilmu arkeologi maupun sejarah, itu lagi-lagi makamnya seorang perempuan. Jadi perempuan itu menguasai dunia putih, juga menguasai dunia hitam. Dunia hitam penguasanya wanita. Ini Roro Kidul, Mak Lampir ya. Lalu Bapak Lampirnya dan Budi. Sapa mana? Nyi Blorong, Kiai Blorongnya dan Budi. Itu wanita itu orang kenal diobrol remeh ya. Terkadang dia menganggap remeh kepada wanita ya. Padahal wanita terhebat ya, ibu kita sendiri ya. Itu dilalah tanah Jawa. Wong sing pertama bebat Islam ke tanah Jawa sebelum Wali Songo dan dari Pak Fatimah ini dianggap ponakannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Padahal ini jenengan moco makome Wali Songo tertua Syekh Maulana Malik Ibrahim itu tertera 822 Hijriah. Berarti ada hubungan apa boten asal ini? Selisih ratusan tahun. Tetapi nang sejarah-sejarah yang beredar bahwa Fatimah itu keponakannya Maulana Malik Ibrahim. Tapi nek delok data angka tahun di nisan menurut para arkeolog keduanya tidak saling berhubungan. Itu 470 Hijriah. Abdul Qadir cara kasare isik bayi nggih. Niku wis ana wong Islam nang tanah Jawa. Seorang putri dari saudagar kaya bergelar Putri Retno Dewi Suwari kalau orang Jawa. Dia menglobi pemerintah Jawa untuk mendirikan sebuah komunitas kehidupan muslim di Leran menjadi pusat perdagangan, sehingga dari jalur perdagangan itu Islam mulai dikenal di daerah Jawa. Maka Islam itu mulai toto-toto niku ten Gresik, makanya sing ngarani Gresik niku nggon resik-resik nggih. Pertama resik-resik Gadah, daerah Leran atau orang menyebutnya Loran. Ternyata di Persia ada desa yang namanya Loran juga, tetapi orang Jawa kadang ngarani Leran Inggon Liren. Dan cita-citanya Sayyidah Fatimah ini akan menikah dengan salah seorang penguasa Jawa. Ono sing kono Prabu Airlangga nggih, tetapi Raja Jawa itu menolak untuk masuk Islam. Dan tidak lama kemudian Sayyidah Fatimah sakit lalu meninggal dunia dalam keadaan belum memiliki seorang suami. Itu makamnya ten Leran. Itu tokoh berpengaruh yang menjadikan Islam sumebar di tanah Jawa. Wali Songo durung lahir. Namanya sinten? Jarifah Fatimah binti Maimun bin Ibalullah. Yang kedua, ketika Sultan Agung Mataram melancarkan serangan ke Batavia terhadap POC Federal Industry Company atau Persatuan Dagang Company, Sultan Agung melakukan satu operasi yang namanya Don Sumurupeng Banyu. Tahu Don Sumurup Banyu berat? Ona abane berat. Siapa yang ditugaskan? Seorang wanita lagi, namanya Utari Sanjaya Ningrum. Dia seorang
ahli telik sandi dari kerajaan Mataram. Beliau suami dari Syekh Mahmudin Pasai atau Aceh, sebagai pedagang sukses yang berdagang dengan VOC, sehingga Utari Sanjaya Ningrum ini sampai kenal dengan Mrs. Eva, istri daripada JP Kun atau Gubernur Jenderal VOC pada saat itu. Itu beliau melakukan teknik telik sandinya sejak tahun 1627, 1628 sampai 1629 terjadi gempuran kedua Sultan Agung ke Batavia. Yang terkenal 1628 itu Bahrekso, lalu serangan kedua 1629. Itu siapa yang mampu membunuh JP Kun atau John Peterson Kun itu adalah wanita juga, namanya siapa? Utari. Dimana yang menyelundup memasukkan racun warangan. Warangan itu racun keris ya. Kalau orang sekarang namanya arsenikum. Makanya main keris itu yang hati-hati. Jadi keris itu sebenarnya bukan ada jinnya, tetapi kalau empunya itu dulu canggih, dia memasukkan kerisnya itu ke warangan. Yang asli itu ada lakum, maka ketika digoreskan sedikit saja wonge bisa bosok, ora suwi mati karena racun mematikan. Munir piye mati gara-gara napa? Arsenik nggih. Apa arane ki sak kuku tok diteteske niku ora usah santet-santetan. Jadi wong Jawa biyen wis ngerti apa arsenik, tetapi wong Jawa ngarani warangan keris. Jadi sing hati-hati. Tapi keris sakniki nasibe wis melaske, dilaburi warangan jamu, paham nggih? Dilaburi minyak ya tambah rusak. Niku wong ora ngerti keris. Niki dudu masalah klenik. Saya bicara apa? Senjata-senjata yang digunakan pada masa itu. Sehingga ketika JP Kun yang ditaruh oleh Utari itu, JP Kun yang tadi siang sudah untuk menghalau serangan Mataram, mengi-bengine mati. Paham nggih? Niku tiang jalan napa estri? Setelah JP Kun meninggal dunia, John Peterson niku pemimpin tertinggi VOC pada saat itu, maka kepala JP Kun dengan rencong karena suaminya adalah Wong Agung Aceh. Maka ketika ia melarikan diri membawa kepala JP Kun, dia dihantami oleh hujan peluru dan meriam, sehingga ia kepalanya dibawa oleh Tumenggung Surotani kan kepada Sultan Agung Mataram di Mataram, dan kepalanya taruh di tangga jenengan ziarah ring Imogiri nggih. Salah satu tangga naik ke makam Imogiri niku ada kepalane JP Kun sebagai wujud bahwa kita adalah anti penjajah, bahwa kita adalah bangsa yang tidak rela dikuasai oleh orang asing nggih. Jadi setiap jenengan ziarah berarti menginjak kepala apa? JP Kun. Lalu Utari Sandijaya Ningrum anak Tumenggung Wonoboyo atau Tumenggung Wanabaya sing tugase ten Tegal nggih. Niku anake Kowat apa dadi Polwan cara saiki nggih. Niku sing sukses dalam napa niku sandi dom sumuruping napa banyu niku sandine Sultan Agung Mataram ketika mengirim intelijen ring Batavia. Berarti nomor si mau sinten? Sayyidah Fatimah. Nomor loro Utari Sanjaya Ningrum. Makame ten Tapos ten perbatasan Bogor dan Bekasi. Niku jenengan Pak ziarah. Kudune kanca TNI, kanca polisi niku top kudune ziarah mriku nggih karena beliau sing sukses dari telik sandi di Mataram. Jadi ora kena diremehke. Utari niku ayu, lenggut-lenggut, wis sugih, bojone saudagar. Sapa sing nyangka nek nenek intel nggih? Sapa sing nyangka nek nenek telik apa? Telik sandika sampai bisa akrab karo bojone JP Kun ki arane Eva nggih. Ketika Mataram menyerah 29 dalam kekacauan kuwi, Utari memasukkan racun arsenikum, bahasa Jawane napa? Warangan. Maka wong tua sing duwe keris
wis mangkle abuh, ana sing keperang kris mangkle kok lambene melembung, niku kemungkinan bukan karena jin tapi arsenik. Ora segera kuring dokter ya cok disiarke nggih, karena racun itu memang sangat mematikan. Tuku regane murah, regane sampean Pak mani wong kang jak wedangan guyang guyu mati. Asal sampean wani apa dosane ora tembak-tembakan dine masalah nggih, tapi jak wedangan wewe arsenik mati selesai napa mboten? Jarang tembak dan jarang tukaran, malah dedine apa masalah. Niku sebuah contoh saja. Di luar kita bicara dosa utawa ora, niku ternyata sing berhasil membunuh JP Kun tetapi beliau wafat, keanehan makome nang Tapos ini, daerah Tapos ini perbatasan Bekasi Bogor nggih, niku ana wit ringine mengkelung. Ringine niku biasanya lempeng nggih, niku karomahe mengkelung karena hormat kepada pasukan wanita Mataram, yaitu Raden Ayu sinten Utari Sandijaya Ningrum anak Tumenggung Wonoboyo yang saat itu tugasnya ten Tegal. Berarti niku wis pinten? Sayyidah Fatimah Nyimas Utari. Yang ketiga, ketika meletus perang di Diponegoro niku Raden Ayu Kursiah atau Nyi Ageng Serang. Ini adalah janda Hamengkubuwono. Beliau sejak umur 16 tahun telah gerilya bersama Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Jadi umur 16 tahun wis latihan taktik perang. Nah, ketika beliau usia 73 meletus perang di Diponegoro 1825, maka karena dia setelah berpengalaman mengalahkan pasukan-pasukan Belanda pada saat itu, sehingga Diponegoro mengangkatnya menjadi nasihat perang. Bukannya sampean delok perang Diponegoro di belakangnya ada niku sing nang jero tandu seorang wanita namanya Raden Ayu Kustiah Wulaningsih atau bergelar Raden Ayu Serang. Niku entuk gelar pahlawan, niku pahlawan nasional. Cut Nyakdin urung lahir. Niku semenjak 1752 sampai 1828. Niku beliau ketika matur strategi perang ora tahu gagal. Sandi semute arane semut ireng. Jadi senjatane jare nganggone godhong mulu. Apan diserang bisa perang. Niki Nyi Ageng apa Serang. Dan salah satu asistene yang berada di daerah Brebes namanya Fatimah. Juga pasukan-pasukan wanita yang ikut gerilya menjadi bagian dari sandi semut ireng niku Syarifah Fatimah bin Husain bin Yahya sing makame nang Randudung. Paham nggih? Jadi beliau juga adalah seorang pejuang gerilyawan dari bagian pasukan Diponegoro. Karena kakaknya dia yaitu Sayyid Raden Ali Al-Murtadho adalah salah satu penasehat perang pasukan Diponegoro yang makamnya di Wonosobo. Dilalah Sayyid Ali niku simbah kula nggih sampai karo keluarga Pangeran Diponegoro mencoba pesan peta perang ring Den Haag ring Belanda. Lan niku ten Wonosobo daerah Ngalian niku menjadi salah satu markas besar perang Diponegoro. Nah, Sayyid Ali itu dari Pekalongan dipanggil ke Wonosobo untuk menjadi penerang daerah selatan. Adiknya Sayyid Fatimah yang tugasnya ten daerah mriki Randudungkal ten pundi. Bahkan ada satu kisah yang dari orang-orang tua jari sone kene diarani Randudungkal niku krana ana randu dungkal niku tugel. Jadi ana wit randu gedhi. Wong Pak Nugel jari kepercayaan wong Randudungkal nek randu kuwi iki tugel kiamat. Gampangane sangka dikultuskan itu sehingga wong do pengin negur wit kuwi. Nah, satu ketika para kiai, para ulama
do nyuwun donga karo Syarifah Fatimah binti Husain. Akhirnya jari Syarifah Fatimah kon pahame wong kriki sajian nggih, panganan dikelumpukke nang sekitar wit kuwi. Nek wis didongoni, ternyata wit kuwi tugel karepe apa dhewe. Nek wis panganane bolke didum-dumke masyarakat. Dari itulah masyarakat Randu Dongkal menjadi masyarakat yang mencintai para dzurriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niki sering mireng wong Randu Dongkal ki kabeh muhibbin karo dzurriah Rasulullah. Demen apa mboten? Lan niku krana wis tau resen dongane salah satu dzurriah Rasulullah, dan wit sing maune kuwi jarene sakniki didine sumur. Nah, sumure mbiyek wasilah rena-rena, nggo tombo loro, nggo obong sumure saking mriki ten daerah pundi? Bayur, Patmo, pom bensin kok. Nah, niku sumur sing mbiyek bekas apa randu, sehingga dalam catatan tulisan Robitoh Alawiyah dulu ketika saya bertim Robitoh meneliti Syarifah Fatimah, kan berikut tercatat Syarifah Fatimah Mbah Do. Karena saya ini pikirannya kami rondonen nggih. Niku kan Arabe gundul tulisane ro non dal wawu. Saya pikir Mbah Rondo jari Habib Zaki sing kuliah apa ning ngajine ning Hadramut. Aduh Bib Taufik nek bangsa Jawa-Jawa pegon kok ki ora patek paham niki ro non dal wawu. Nyong kondo waca rondo wis salah dhewe gundul. Arabe kan gundul nggih, dataten Robitoh niku. Setelah diulak-walik dipikir-pikir, oh niki jebuna Mbah Randu Raid waca apa? RA nggih, Jabar dudune. Dhewe senenge rondo, tapi mosok gelar kok kaya ora apik, Mbah Rondo nggih, kaya ora ana gelar apa liyane. Maka nang catatan Ustaz Taufik ya tau dipotoke Ustaz Taufik. Tulisannya gundul ro non dal wawu, ini macane rondo apa sih? Nah ternyata beliaulah Mbah Keramat apa Randu. Nah, ternyata dari itulah kemudian daerahnya wilayah operasi gerilyanya disebut Randu Dongkal nggih. Makanya jenengan nek donga nang makame Sayyidah Fatimah niku kaya donga nang makame Sayyidah Nafisah. Sing penting bahkan dia adalah bagian dari nek cara tentara coe sih, nek cara polisi napa polwan kok. Ini kudune kanca-kanca polwan ziarah mrono, kanca-kanca kowat nggih, kak saking Brimob saking pundi niku karena beliau bagian dari gerilyanya sisa-sisa pasukan napa Diponegoro. Ketika pasukan Diponegoro ini melakukan serangan ning Randu Dongkal nggih, Pemalang juga ada yang dianggap terlibat, kaya Mbah Suwargi sing ngungsine ten Segeseng. Nah ngerti Segeseng pura? Sing jarene sak kampung disulap didine alas nggih, tapi Pemalang kota itu karena disinyalir terlibat terhadap dukungan Diponegoro, sehingga Suwargi Segeseng melarikan diri njaluk ijazah karo kiai, ilmu ngilang. Tapi sayang orang jaluk nggo ngatoke didilang terus sampai apa yahmene. Makanya aku sing gedep nggih njaluk nggo ngilang ya njaluk nggo apa paham nggih, kaya tentara peta sing pertama niku jare njaluk ijazah ngilang orang njaluk nggo apa nggo ngatok. Maka banggalah orang Randu Dongkal memiliki bagian dari wanita yang sukses mengobarkan Diponegoro. Ini arane apa? Bagian asisten dari Nyi Ageng Serang yang makamnya di dusun Nyi Ageng Serang niku terkenal salitoreko, bahkan Belanda sering mengsu kepada Nyi Ageng Serang bahwa wanita itu tidak baik. Diponegoro songko andele wong umur 16 tahun zaman HB1, zaman HB2, zaman HB3 sampai Diponegoro ikut berperang, wis pengalaman, ora tahu gagal dalam mengobrak-abrik pertahanan Belanda. Niku strategi perangnya arane apa? Semut ireng. Bahkan
Gubernur Jenderal Belanda paling takut ke pasukannya yang lawang wadon nyamar adol jamu loro sibuk nggih nyamar adol tempe cebuno apa intelijen nggih niku sebuah contoh bahwa peranan wanita di dalam perjuangan agama maupun negara tidak boleh di sampai no makalah almar'atu ibadul bilad, wanita adalah tiang agama. Idza fasadatil bilad, idza soluhatil bilad. Ketika wanita itu baik, baiklah negara itu. Ketika wanita itu rusak, maka rusaklah negara. Rusak apa delok wong wadoke nek semakin rusak yo gampang dirusak. Paham nggih? Gampang dibeli. Sejak zaman biye wanita-wanita biye kadang mentalnya melebihi kaum laki-laki. Niki Syarifah Fatimah binti Husain. Husain niku adalah mufti Pekalongan, makamnya di Wiratisa. Husain bin Awad. Awad ini merupakan menantu Raden Ngabai Kertoboso Bustam Onderregen atau Gubernur Van Java pada saat itu. Makamnya di Semarang. Sayyid Awad bin Hasan Syamsuddin, makamnya di Pantai Widuri. Niku diangkat penghulu keraton Jogja. Jadi raja-raja Mataram pada masa dulu itu yang menikahkan penghulu Raden Noto Adimenggolo Syekh Hasan Syamsuddin. Nama keratonnya Raden Noto Adimenggolo atau Mbah Jogo Sego. Kerjasamane karo Mbah Jogorogo atau Mbah Nur Kalam. Makanya masjid ten Pemalang dirani Masjid Nur Kalam nggih. Wis nate ziarah Mbah Nur Kalam. Nah niku bagian agama ten Pemalang niku sing ngurusi Mbah Jogorogo niku namane keraton arane Raden Jogorogo. Biasa ana wong biye ana aran keraton, ana aran merupakan salah satu cucu dari Syekh Maulana Syamsuddin Hasan ten Pantai apa Widuri. Yo tinggalane yo sumur. Bahan sumur sing jarene Roma. Niku satu contoh bahwa kita harus berbangga. Dadi nek ziarah kuburan, bahkan wanita-wanita tukang santet wis sing diwedeni sing wadok wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir. Karena wanita nggih kula kon bayangke kon gambarke wajahe wong niki cok isik napa niki kabur nggih, tapi wong wadok nek wis sengit karo wong raine katok terus. Paham nggih? Kaya-kaya sulit apa melupakan. Lah nek ilmu santet kan niki misale pering nggih digawe bundelan. Diep niki napa niki dianggep niki nggih. Nek wis bundelan ki disengiti nek ditusuk katik paku. Mangke wonge lara mumet terus niku luwih pinter wong wadok. Mane menguasai dunia sihir kakek napa nenek. Dunia aulia pu katoke santai kaya Syarifah Fatimah, tapi nek nggo tawassul niku takul aghyar. Gampangane cespleng mandi doa yang dijabah itu terkadang karena kita ini tidak punya dosa, terkadang karena tempat. Kaya Nabiullah Adam nang apa tobat nang India bisa, tobat nang Turki bisa, aja Turki wis ana apa niki contoh mawon. Nang apa tobaté kudu nang Arafah. Karena Arafah tempat yang sangat mulia. Begitu pula tempat-tempat para aulia. Maka aja sampai perjuangan Syarifah Fatimah binti Husain bagian dari pasukan gerilyane pasukan Diponegoro, pasukan wanita Geng Serang wafat 28. Sehingga saat Diponegoro kehilangan penasehat dan tim pasukan yang sangat militan nggih sing isine katoke waduk Kalembu, Pemalang berontak pasukan Diponegoro, Purwodadi berontak pasukan Diponegoro, pemberontakan kepada VOC nggih, kepada Belanda nggih, kepada pemerintah Hindia Belanda, sehingga Belanda kocar-kacir. Pasukan Diponegoro sing asli iki di
Randu Dungkal ana, Wonosobo ana, Purwokerto ya ana, Banyumas ana, Cirebon lah sing asli ndi, sehingga Belanda mengajukan rundingan daripada pusing karena wis pak bangkrut nggih. Dan perang 5 tahun itu sangat ngerti karena ndedeke pemerintah Hindia Belanda bangkrut. Lah pasukane Syarifah Fatimah niku sing malah terkenal bisa ngilang nggih. Jarene wis umpetan nang godhong lumbu, godhong lumbu nang kene bahasa Jawane napa? Nek bahasa Indonesiane daun keladi nggih. Nek wis umpetan nang daun keladi ilang jare. Nyong biyen duwe dongane nggo ngilang kuwi umpetan nang daun keladi, tapi ora patak wekehke sampean. Engko nek perang bae engko tak wehi. Dongane si ana lah mbuh mandi apa ora? Nek umpetan nang godhong keladi kuwi jarene mlaku pasukan ora weruh. Sehingga tumun-tumun ana kaya sing misale sapa nggih tenang deklerek niku sirahe glundung tapi ora weruh sing nyembelih sapa. Sampai bisa merampas 20 gulden emas. Niku catatane niku ketika terjadi di dhuwur kono ten Wonosobo, Letnan deklerek tumun-tumun sirahe glundung ora luwe. Tapi sing maju sik ring daerah markas nek strategi Diponegoro niki tentara atau pasukan-pasukan dik wanita ngai informasi bahwa keadaan musuh seperti ini. Niku tokoe sing diangkat jadi pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Cut Nyatin belum berjuang apa-apa, tapi saban kadang orang ngerti nggih siapa Raden Retno Ayu Kursiah itu atau Nyi Ageng Serang nggih. Stennya pasukan wanitanya berada di Brebes, berada di Randu Dungkal, berada di Semarang nggih. Niku contoh saja. Di Brebes dilalah namane Sayyidah Fatimah juga. Di sini juga namanya Sayyidah Fatimah karena nama Fatimah itu memang banyak nggih, yang di sini Fatimah binti Husain bin Yahya. Maka kita harus bangga dhewe Pak mangkat haji jauh selamat ndongone karo Gusti Allah. Tapi tempat itu sangat mempengaruhi sehingga bergelar Mbah Fatimah Keramat Randu. Biye kula sik ngluru datane catatan Robitoh macane napa? Nah, niku ngapurane nggih asale di nahwu sipip nggih. Hah? Nomo ki ra iso ditarkib fa'ala yaf'ulu apa? Fa'lan nggih. Niku sebuah contoh. Maka daerah sini dikenal dengan Randu Dungkal karena doa daripada salah satu keturunan Rasulullah sehingga orang-orang sini masyhur di mana-mana mencintai. Dan ingat, Syarifah Fatimah bukan hanya seorang syarifah keturunan Rasulullah, tetapi ia berjuang menghalau bagaimana agar negeri ini tidak dijajah, negeri ini tidak dikuasai oleh orang-orang asing, dan bagian dari prajurit yang mempertahankan negeri ini walaupun tidak menangi kemerdekaan. Tapi itu sangat berpengaruh karena mampu meluluh lantakkan keuangan VOC dan menjadikan mental VOC juga turun. Berarti sama harus kenal mau sing ikut berjuang di tanah Jawa ini nomor 1 Syarifah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah Penoleran Gresik. Nomor 2 sapa? Nyi Mas Utari Sanjaya Ningrum niku sing sukses membunuh JP Kun seorang istri saudagar kaya. Bibinya nyamar wong dagang karena Tuan Mahmudin Alimuddin itu seorang saudagar dari Pasai dan dia juga intelijen Mataram tetapi menyamar sebagai saudagar sehingga kapal-kapalnya dipercaya oleh VOC untuk mengantarkan dagangan. Itu misinya tidak setahun 2 tahun untuk mendekati keluarga JP Kun dari tahun napa niku 27 dari tahun 26, 27, 28, 29. 27 maksud saya nggih dari 16, 27, 16, 28 baru sukses 16, 29. Kemudian Nyi Ageng Serang atau Raden Ayu Retno Kursiah atau bergelar nikus untuk gelar pahlawan nasional nggih makame teng Dusun Beku teng Kulon Progo. 1828
Nyi Ageng Serang wafat, sehingga pasukan Diponegoro dan Pangeran Diponegoro pun kehilangan salah satu penasehat terpentingnya, semakin melemah. Soalnya andaikan Nyi Ageng Serang itu hidup sampai 1830, ya Diponegoro sukses, karena tokoh di belakang layar yang sukses ribu-ribu digawa nang tandu niku usiane wis 73 tahun ketika Nyi Ageng Serang memimpin kaum wanita sebagai pemimpin tertinggi pasukan wanita atau pasukan Semur Ireng niku usiane wis 73 tahun. Tetapi kehebatannya, kecintaan kepada negeri ini tidak menghentikan beliau untuk menjadi guru nasihat, karena sebelum Diponegoro lahir Raden Ayu Serang sudah berperang, wis apal strategi Londo, wis apal. Misalnya Londo ngomongke Pak nyerang dino Senin, Londo mesti nyerangi dino Rebu, wis apal. Biasa perangan kaya ngoten lho, Pak serang tanggal 9, misalnya 10 November. Serangannya kan diumumnya 9 November, tapi terjadinya 10 November. Biasa Bu, 9 November sing Joko ngantuk kan mentalnya semakin rendah nggih. Lah nek perang Pak nyerang tanggal 10, nyerangnya tanggal 10 rasa bareng ya cok konyol nggih. Niku arane ngapusi ora dosa kecuali di dalam perang nggih. Pak nyerang tanggal 9, sepak diserang kan wis dogo, lek-lekan melek guna tekone tanggal piro 13 kan wong wis lemes. Niku Raden Ayu Serang wis apal, sehingga penyerangannya selalu sukses, sehingga rindi baik digawa Diponegoro, bejane digawa tek Tandu. Iku tiyang jalan nopo estri namanya sinten? Bisa diremehke waktu ora penting cak musyawarah. Wong terkadang wong lanang bisnisnya gagal niku karena orang ngrungokke omongane lanange apa ngrungokke omongane wadoke nggih. Emang tak kandhani ku kerja karo wong kere ini tukang hapus yo gitu. Lah iki orang mau itu kadang dewe penting mendengarkan omongan apa, karena instingnya ini terkadang lebih maju nih wong lanang kan emosinya yang lebih apa maju nih. Sayang Nyi Ageng Serang ini wafat 28 sehingga melemahlah pasukan Diponegoro, dan juga karena faktor-faktor yang lain. Di antara asistennya niku dari Fatimah binti Husain bin Yahya, adiknya dari Fahru Koyah makamnya ten Cikini. Niku mlebutan YouTube nggih, nek sampean weruh niku suaminya Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ayah daripada Habib Ali Kuitan. Niku ketika Pak bulldozer tegel, akhirnya ora digusur, sehingga makom sing mewah teng Jakarta, jenengan ziarah teng Jakarta ngaku mawon iki sudah sedulure Jani Fahru Koyah sing nang Pemalang sampeyan dihormati. Niku Ruqayyah binti Husain bin Yahya, disuami oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau ayah daripada Habib Ali Kuitan. Niku sampai saiki kuburannya masih digusur. Niku tanahnya milik tanah Raden Saleh, karena Raden Saleh adalah kakak daripada Sayyidah Fatimah binti Husain bin Yahya. Raden Saleh ini seorang pelukis maestro yang masyhur, juga mendapat gelar bintang Mahaputra Adi Pradana. Dilawas nyekel bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden itu nyekel pulau bintang jasane karena dianggap isi silsilah keturunannya. Itu zaman suratnya zaman Presiden SBY, Nyi Ageng Serang pada zaman Presiden Soeharto. Niku kakak daripada Syarifah Fatimah yang juga dianggap terlibat dalam beberapa penyerangan kepada Belanda. Padahal Raden Saleh itu menyamar sebagai juru lukisnya Belanda, masuk ke kerajaan Inggris, masuk ke kerajaan Belanda sebagai tukang lukis, sehingga Syarif Raden Saleh bin Husain bin Yahya lebih terkenal dengan Raden Saleh sang maestro lukis. Ini orang-orang dahulu menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai taktik bagaimana agar kita ini tidak dikuasai oleh kekuatan asing. Bukan ojo sampai ketika dirilis pinter kemudian menjual negeri ini kepada asing, pasti Syarifah Fatimah akan kecewa. Pasti
niat serang akan kecewa. Pasti para pejuang-pejuang terdahulu akan kecewa. Ini kurang pinter. Kurang kalih nomor setunggal. Sing setunggal, sing sedono 1904 Raden Ayu Kartini. Aslinya sing bener Raden Ayu. Asalnya nang dunia keraton, nek dereng payu rabi niku Raden Ajeng. Paham ya? Nek wis payu rabi Raden Ayu, lan Ajeng berarti Ayu-ayu. Jadi sing tepat niku Raden Ayu apa Kartini. Tapi sahabat lebih mengenal dengan Raden Ajeng Kartini. Beliau orang yang berjuang bagaimana perempuan agar bisa sekolah, bagaimana perempuan agar mengenyam pendidikan, bagaimana perempuan agar memperoleh hak-haknya. Dan beliau berguru kepada Mbah Kiai Saleh Darat. Jadi Al-Kartini ini murid daripada Mbah Kiai Saleh Darat, menjadi pahlawan nasional, menjadikan banyak wanita-wanita kaya jenengan untuk melu pengajian, untuk ngaji, untuk mempelajari ilmu umum maupun agama. Itu Raden Ayu Kartini ini orang yang dekat dengan Mbah Saleh Darat. Bahkan hadiah kadune Mbah Saleh Darat kepada R.A. Kartini ketika nikah adalah tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Jadi Mbah Saleh Darat nulis Al-Quran, diterjemahkan Jawa, dihadiahkan sebagai hadiah perkawinan, maksud saya bukan ulang tahun, perkawinannya Raden Ayu Kartini. Ini tokoh-tokoh penting, jangan diremehkan bahwa terkadang katoe kalem malah apa cespel nih, sing lanang katoe rasa. Kowe tak kon mateni jipekun ana pasukan Mataram lanang dikongkon Sultan Agung. Disangoni peralatane kapale, dene tekan kono dibayar jipekun malah jadi pengkhianat wonten. Wong lanang niku mas duit pusing pikirane nggih. Niku dudu menyek wong lanang. Terkadang mentale cek diancam ora kuat, tapi wong wadok cek melu milih mati nggih. Saiki sampean weruh PKW ora mangkat ring jidah. Nang kono urung kena Pak entuk duit. Nang kono cek dilucen jregane. Nang kono cek diperkosa. Nang kono cek ditempilin. Kok iya sih akeh wong mangkat bae hebat napa mboten? Dan itu juga mengirim devisa negara yang besar nggih. Para ibu-ibu sing dadi apa TKW. Terkadang nang kono dihina, terkadang nang kono ditempilingi ora ana sing dilani. Sedulure sing nang Indonesia mung bisane ndongake. Lanange nang omah dikirimi duit coba pacaran meneh, paham gak? Hah? Mentale cok kowe wong lanang kene didiane ora bener-bener nggih. Jadi terkadang kaum wanita yang dianggap lemah ternyata memiliki kehebatan-kehebatan. Dan 10 wanita yang tak contoh kayak mau semuanya adalah kekasih Allah, waliyun min auliyaillah. Jadi jangan diremehkan. Jadi tembriki diwe wong makome Sayyidah Nafisah niku wis tau Pak dipindah ke Madinah. Niku wong Mesir demo. Ora entuk gampangane nek makome Sayyidah Nafisah. Nanti tempat penghubung kami kepada Rasulullah, penghubung kami kepada Allah di Mesir siapa? Akhirnya sampai saat ini makome Sayyidah Nafisah bos ya butuh ten Mesir. Lalu pemerintah Pak mindah makame Sayyidah Fatimah nek teng makom pahlawan Penggarit angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Temenan ora? Siapa yang mencintai keluarga Rasulullah, maka Rasulullah pun mencintainya. Dan di samping Sayyidah Fatimah, seorang prajurit wanita, seorang yang memiliki kecintaan kepada negeri ini, beliau juga adalah kekasih dari beberapa kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hafizah sejak kecil menghafal Al-Quran di hadapan ayahnya, yaitu Sayyid Husain bin Awad bin Yahya. Seperti juga Syarifah Ruqayyah yang diberistri Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang makamnya di Cikini. Berarti kalau beneran dipanggil walaupun sekilas ini pernah sak jam luwih, mugi-mugi kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah
sehingga setiap tahun kita bisa melaksanakan Maulid Nabi dan haulnya Syarifah Fatimah binti Husain bin Yahya yang merupakan di samping zuriyahnya Rasulullah seorang hafizah penghafal Al-Quran dan juga orang yang memiliki karamah sehingga terkenal dengan Mbah Nyai Rahmat Randu. Semoga kita memperoleh karomahnya. Doa-doa kita di makom beliau ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan mohon maaf Sayyidil Walid Al Habib Lutfi tidak bisa hadir karena beliau masih dalam keadaan kurang sehat. Minggu yang lalu saja saya melihat beliau di oksigen, saya pijiti kaki beliau bengkak dan beliau mengaturkan salam dan terima kasih kepada masyarakat Randu Tunggal yang tetap melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meminta doa agar diberi kesembuhan dan pembacaan Fatihah agar beliau dipanjangkan umurnya karena kita masih membutuhkan beliau sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia ini. Dan mari kita bacakan Fatihah untuk beliau, semoga diberi kesehatan, sehat walafiat, umur panjang, ala dihiniyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Habib Husain bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima afai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salam
Dari kurang lebihnya mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGO